Oke, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Sekali lagi shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, mungkin boleh deh bangkit berdiri sebentar, salam sapa kanan kirinya. Nah, shalom. Shalom. Karena hari ini kita bersyukur atas setiap perbuatan Tuhan, kita bisa sampai hari ini. Amin. Dan sekarang hari ini kita bersyukur juga kita sudah berkumpul bersama tempat ini. Dan saya persilakan kembali ke tempat duduk. Sekarang mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas setiap kebaikan Engkau Bapa, atas setiap pertolongan yang Engkau berikan Tuhan. Engkau selalu menyertai kami Tuhan dari seminggu ini Tuhan. Dan kami sangat bersyukur Bapa atas setiap penyertaan-Mu Tuhan, atas tangan-Mu Tuhan yang selalu menjaga dan mendidik kami Tuhan. Dan hari ini Bapa kami datang Tuhan, kami mau membawa ucapan syukur kami Tuhan. Dan hari ini Bapa kami mau kembali Bapa bertemu dengan Engkau Tuhan, mengalami Engkau Tuhan, merasakan kembali Tuhan, dipenuhi kembali oleh Engkau Tuhan. Mungkin sebentar boleh ku ajak kita semua untuk dikerjain, kita mengucap syukur, kita keluarkan suara, kita mengucap terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Nya Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Raja. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya, Engkau sangat baik, kebaikan-Mu
Kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik gak sih? Amin. Cek. Nah, itu ada suaranya. Oke, sekali lagi siapa yang percaya bahwa kebaikan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita semua? Amin. Amin. Rasakan dan nikmati
percaya bahwa Tuhan itu memberkati kita semua? Siapa yang sih merasa terberkati? Bukan cuma masalah uang, tapi masalah kebaikan Tuhan dalam setiap segala hal-hal kebaikan kita, kebaikan Tuhan. Ala terpeliner ya. Boleh kita sama-sama untuk berkati. Boleh sapa kanan kirinya, katakan kamu diberkati. Saus kanan kirinya juga boleh. Kasih setiamu nyata bagiku, lima kebajikan tersedia bagiku. Balasanku akan segalanya, karena banyak yang besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyanyikan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kita jawab. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Balasanku akan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Balasanku akan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekarang tunjuk bedakan, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Tunjukkan kita lagi. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kamu diberkati, amin. Oke, saya seberangkan kembali ke tempat duduk. Sebentar kita mau masuk ke firman. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan ada selalu di setiap langkah kita, amin. Tuhan selalu ada di setiap perjalanan kita. Boleh katakan di setiap langkah
dalamku kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku.
berjalan dalam kebenaran-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran, sumber damai di dalam jiwa kami. Hanya Kau Yesus yang hidup, Yesus yang hidup. Tiada yang mustahil. Sekali lagi katakan, Tuhan, sebab Engkau adalah Tuhan, Raja kami, penolong kami, pemelihara hidup kami. Kami percayakan masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, sebab kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan kami yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang mampu mengadakan perkara-perkara besar. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kembali kami beribadah. Kami datang kepada Tuhan, membawa segala beban, permasalahan, persoalan hidup kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, sebab kami menyadari bahwa Engkaulah sumber kekuatan, sumber damai sejahtera, sumber akan segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami perlukan. Oleh sebab itu Bapa, pagi hari ini kembali kami mau mendengar akan firman Tuhan. Kami mau mendengar akan suara Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi lewat firman Tuhan, sehingga kebenaran yang kami dengar sungguh-sungguh akan membuat kami menyadari bahwa kami senantiasa membutuhkan Tuhan. Kami senantiasa membutuhkan akan firman Tuhan, sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi kami, urapi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan, semuanya untuk hormat dan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus setia. Dia senantiasa memelihara hidup kita. Oke, puji Tuhan, Bapak Saudara, kita sudah masuk
di bulan akhir, di bulan November ini sebentar kita akan masuk dalam bulan Desember, dan kita lihat sudah suasana Natal ya, sudah kita bisa rasakan di tempat-tempat, bahkan di gereja ini sudah ada pohon Natalnya ya, puji Tuhan. Oke, hari ini Bapak Ibu Saudara, dalam tema yang saya percaya ini adalah sebuah tema yang penting bagi kita sebagai gereja Tuhan, yaitu bagaimana kita mempersiapkan sebuah generasi yang tentunya generasi itu bukan generasi yang sama dengan dunia, tapi sebuah generasi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, karena kita berbeda dengan dunia, kita punya sebuah jalan yang Tuhan tetapkan untuk kita boleh membangun sebuah generasi yang tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, tema khotbah hari ini yaitu membangun generasi. Kita akan baca ayat firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang keempat. Ulangan pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya akan baca ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua. Kita akan baca bergantian sampai dengan ayat yang ke-9. Mungkin ayat 9 kita baca bersama-sama. Oke ya. Oke, kita akan baca dari ayat pertama. Judul perikopnya adalah Musa menasehati bangsa itu memelihara hukum Allah. Ayat pertama, maka sekarang hai Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ayat 2, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ayat 3, matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Sebab itulah yang menjadi kebijaksanaanmu dan akal di mata bangsa-bangsa waktu mendengar dan katakan akan berkata, memang saat bangsa ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ayat 7, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kuberitakan kepadamu hari ini. Ayat 9 bersama-sama. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, bisa kita lihat slide-nya. Sebelum memasuki era baru di tanah perjanjian, ya, slide-nya, Musa mengajarkan generasi baru bangsa Israel untuk memperhatikan hal-hal yang penting. Ya, hal-hal yang penting ini adalah hal-hal yang seperti apa? Yaitu bahwa Tuhan yang menjanjikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel mau memberikan tanah itu supaya bangsa Israel
hidup beroleh kehidupan yang daripada Tuhan. Mereka boleh menerima berkat daripada Tuhan, bahkan mewarisi negeri perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan itu kepada mereka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, supaya mereka belajar dari kesalahan generasi yang lama. Ya, generasi yang lama yang akhirnya dihabiskan oleh Tuhan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Jadi mereka itu keluar dari tanah Mesir sekitar 2 juta orang. Dan kita tahu yang masuk tanah perjanjian hanya 2 orang dari generasi yang lama. Maka ada generasi baru yang lahir di dalam perjalanan mereka di padang gurun. Ya, generasi baru ini itu bukan orang-orang yang berasal dari Mesir waktu mereka tinggal di Mesir. Nah, mereka ini dihabiskan oleh Tuhan oleh karena mereka salah satunya melakukan penyembahan berhala. Yang di Alkitab yang kita baca tadi yaitu menyembah kepada Baal Peor. Mengapa mereka bisa menyembah kepada Baal Peor? Sedangkan mereka ini kan sudah dituntut oleh Musa. Mereka punya peraturan, punya ketetapannya daripada Tuhan. Mereka melakukan hal ini oleh karena menikah atau misalnya mengambil pasangan dari bangsa-bangsa lain yang menyembah kepada ilah-ilah bangsa lain di tanah Moab. Sehingga laki-laki yang mengambil istri dari orang-orang yang menyembah berhala ini terpengaruh. Sehingga mereka mengikuti penyembahan berhala kepada Baal Peor, kepada yang menjadi dewi kesuburan dari orang Moab pada masa itu. Ya, mereka terpengaruh dengan hal demikian, sehingga Tuhan murka, Tuhan marah kepada bangsa Israel, sehingga mereka tidak dapat masuk tanah perjanjian. Karena mereka yang harus masuk tanah perjanjian, mereka harus tahu bahwa mereka harus menjalankan hukum, peraturan, dan ketetapan yang daripada Tuhan. Karena itu mengandung janji daripada Tuhan. Mereka yang tidak setia kepada Tuhan tidak akan pernah bisa masuk tanah perjanjian. Karena mereka tidak melakukan peraturan, ketetapan, dan hukum Tuhan. Ya. Nah, jadi Bapak Saudara, setelah mereka menyembah kepada berhala, dampaknya hidup mereka adalah mereka hidup dalam percabulan. Kemudian mereka hidup di dalam mencobai Tuhan. Mereka hidup dalam keserakahan, nafsu rakus dalam firman Tuhan katakan, ya. Itu yang terjadi bangsa Israel di padang gurun. Dan yang terakhir dikatakan dalam firman Tuhan, mereka juga bersungut-sungut. Mereka mengeluh. Kita bertanya begini, wah berat juga ya. Masa cuma bersungut-sungut, cuma mengeluh, maka Tuhan harus habiskan mereka bangsa Israel sehingga tidak dapat tanah perjanjian. Bersungut-sungut di sini, mengeluh di sini adalah berarti tidak mempercayai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari bangsa Israel. Kenapa mereka bersungut-sungut? Berarti kita juga sebagai umat Tuhan jangan sampai hanya karena bersungut-sungut kita ini bilang ini perkara kecil. Tapi kalau sudah bersungut-sungut dalam pengertian yaitu sudah tidak lagi mempercayai Tuhan, merasa ada cara lain daripada Tuhan yang lebih ampuh, maka kita akan menerima hukuman atau tidak menerima janji-janji Tuhan. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Musa mengajarkan, mengingatkan kepada bangsa Israel yang sedang memiliki generasi yang baru ini, karena generasi yang lama itu sudah habis oleh Tuhan, supaya mereka tidak lagi mengulangi kesalahan yang generasi yang lama itu. Ya. Jadi demikian juga Bapak Saudara, kita harus belajar
Dari misalnya orang-orang tua, kalau kita bicara soal generasi anak-anak muda, belajarlah dari generasi orang tua, generasi di atas. Karena mereka punya pengalaman. Dan pengalaman mereka ini penting untuk diperhatikan supaya orang-orang tua yang sudah pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang lama, mereka mau supaya jangan sampai anak-anak juga masuk dalam hal-hal yang sama dengan pengalaman-pengalaman yang lama yang mereka membuat jauh daripada Tuhan. Amin. Nah, itu penting supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berarti di sini Musa mengingatkan kepada generasi yang baru bahwa generasi yang lama yang tidak setia itu sudah habis. Sekarang ini adalah era di mana generasi yang baru, yaitu generasi yang setia kepada Tuhan. Hanya ada nanti di akhir zaman Tuhan akan pisahkan mana mereka yang setia kepada Tuhan dengan mereka yang tidak lagi setia kepada perintah, hukum, ketetapan, dan peraturan Tuhan. Hanya ada dua. Dan mereka yang akan masuk tanah perjanjian dalam hal ini, surga mulia, adalah mereka yang setia. Yang tidak setia dimasukkan dalam perapian yang menyala-menyala. Tapi mereka yang setia akan masuk dalam perjamuan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal. Ya. Jadi Musa minta kepada era yang baru ini, generasi yang baru ini, sebelum masuk tanah perjanjian mereka harus ingat supaya mereka menghormati hukum-hukum Tuhan. Mereka harus menghormati ketetapan-ketetapan Tuhan. Supaya apa? Supaya ada keberlanjutan hubungan perjanjian antara Tuhan dengan umatnya yang Tuhan buat antara Abraham, Ishak, dan Yakub dan sampai kepada umatnya. Jangan sampai generasi ini terputus dengan perjanjian Tuhan yang Tuhan sudah buat terhadap nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi supaya ada keberlanjutan perjanjian-perjanjian ini, jangan sampai selesai di generasi mereka. Ini mumpung generasi yang baru, maka diingatkan, hormatilah Tuhan. Amin. Demikian juga Bapak Ibu Saudara jemaat, pastikan anak-anak kita, generasi di bawah kita, supaya mereka juga menghormati Tuhan, menghormati ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan. Jangan mengulangi kesalahan yang lalu yang mungkin kita pernah alami sebagai peristiwa yang buruk. Kita mau supaya mereka memperoleh hidup yang berbahagia, hidup yang diberkati karena mereka punya perjanjian dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, slide-nya dikatakan begini, bahwa gereja dan keluarga dipanggil untuk mempersiapkan generasi yang unggul. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mempersiapkan sebuah generasi yang ilahi, generasi yang memiliki kualitas yang berbeda dengan dunia. Dan itu dipercayakan kepada kita, yaitu keluarga dan gereja. Ada banyak orang Kristen menganggap bahwa mereka memikirkan, wah bagaimana nih pendidikan anak mereka. Mungkin mereka akan berpikir, saya akan sekolahkan mereka di sekolah-sekolah favorit. Kalau perlu saya akan kirim mereka ke luar negeri supaya dapat pendidikan yang tinggi. Kita berpikir bahwa dengan pendidikan yang tinggi, dengan sekolah yang sampai ke luar negeri, itu akan menjamin kesuksesan anak-anak kita di masa yang akan datang atau di masa depan. Tapi Bapak Saudara, kesuksesan seseorang tidak ditentukan oleh pendidikan yang tinggi. Kepintaran intelektual, ya, itu bukan satu-satunya untuk mencapai sebuah keberhasilan. Sudah banyak penelitian membuktikan bahwa kecerdasan intelek, ya, kadang-kadang tidak
banyak dibutuhkan dalam pekerjaan-pekerjaan di masa sekarang. Amin. Sebab bukan saja IQ yang harus kita buat menjadi semakin baik, semakin pintar, tapi ada EQ. Amin. Ada SQ. Apa itu EQ? EQ bicara soal emosi, mengelola emosi. Kita harus memiliki mental yang tangguh, itu EQ. Spiritual juga harus, kerohanian kita juga harus dibangun. Keberhasilan seseorang itu tidak ditentukan oleh kepintaran secara intelek, tapi juga emosi. Mengelola emosi, punya mental yang tangguh. Diperkirakan nih kenapa banyak generasi Z yang banyak keluar dari pekerjaan, ya mereka nggak bisa bertahan. Karena kenapa? Karena mereka tidak punya mental yang tangguh. Karena generasi di atas mereka mau supaya mereka ini semua kebutuhan, keperluan mereka disiapkan, disediakan. Mereka nggak mau generasi di bawah ini harus mengalami proses berat. Karena mereka sudah mengalami proses yang berat, jadi mereka mau supaya segala kebutuhan daripada anak-anak mereka untuk berjuang semuanya disiapkan oleh kita sebagai orang tua. Akibatnya, Bapak Saudara, banyak mereka akhirnya tidak tahan uji, tidak siap mental, tidak tangguh menghadapi masalah. Waktu ada masalah, mereka cuma ingat ada orang tua yang bisa nolong. Tenang, masih ada orang tua. Akhirnya mereka menjadi yang disebut dengan generasi strawberry. Karena kita tidak membiarkan mereka menjadi orang yang punya mental yang kuat, mental yang tangguh. Nah, disinilah kita sebagai orang Kristen untuk dapat melihat generasi ini. Kita harus membangun generasi yang unggul, generasi ilahi, generasi yang berkualitas. Dan kita belajar dari Musa ini, pemimpin karismatik, pemimpin yang luar biasa. Dia sudah melihat bahwa kenapa generasi yang lama ini harus dibinasakan. Intinya adalah mereka telah terlepas dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pastikan jangan biarkan anak-anak kita terlepas hubungannya daripada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan, kita harus setia, kita harus melakukan segala perintah ketetapan, kita harus taat kepada Tuhan. Kalau hal itu kita lepaskan, maka akan menjadi generasi yang diombang-ambingkan oleh keadaan dunia. Mereka nggak tahu kebenaran. Tapi pendidikan secara EQ dan SQ itu harus dilakukan oleh gereja dan oleh keluarga. Ya, di sini Musa melihat hal itu, sehingga yang harus dilakukan untuk mempersiapkan generasi yang unggul, yang pertama adalah, slide-nya, takut akan Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan takut akan Tuhan. Sekali lagi katakan takut akan Tuhan. Ini dasar yang paling penting. Saya akan baca ayatnya. Di dalam ayat 2 dan 4 dikatakan begini. Firman Tuhan berkata, saya baca lagi supaya kita bisa belajar lebih paham lagi ya. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Slide-nya boleh ditampilkan. Keluarga atau gereja perlu mengenalkan Tuhan kepada anak-anak sejak kapan? Sejak dini. Jangan pikir nantilah kalau udah SMP, udah SMA,
udah bisa ambil keputusan sendiri, itu terlambat. Sejak dini kita harus mengenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Ya, kita harus menanamkan rasa takut akan Tuhan sejak dini kepada anak-anak kita. Apa itu rasa takut akan Tuhan? Rasa takut akan Tuhan itu bukan berarti ketemu Tuhan gemeteran. Nah, kalau datang kepada Tuhan, dan jangan, saya nggak mau datang ke Tuhan karena kenapa? Gemeteran, takut. Bukan ketakutan yang seperti itu, tapi takut akan Tuhan itu artinya mengasihi Tuhan, mempercayai Tuhan, kemudian menghormati Tuhan. Itulah artinya takut akan Tuhan. Nah, dalam terjemahan BIMK, boleh dilihat ada di slide, sudah dicatat ya, dalam Amsal 1 ayat 7, boleh ditampilkan ayatnya. Amsal 1 ayat 7 dalam terjemahan BIMK. BIMK sudah dibuat, bisa ditampilkan dalam terjemahan BIMK ya. Oke, saya bacakan saja. Untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Ya, menghormati Tuhan, yaitu jadi untuk memperoleh pengetahuan, ilmu yang sejati, ilmu dari segala ilmu yang ada di dalam dunia, maka kita pertama-tama harus mempunyai rasa takut akan Tuhan. Itulah disebut dengan permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Jadi jangan pikir, oh cara supaya dapat semua ilmu yang ada dalam dunia ini, pengetahuan yang luar biasa yang ada di dalam dunia ini, kita harus belajar ke luar negeri. Enggak akan pernah dapat. Cuma satu yang sederhana, dasarnya adalah hiduplah takut akan Tuhan. Disitulah permulaan dari segala ilmu, dari segala pengetahuan. Amsal 9 ayat 10 dikatakan begini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Berarti pengetahuan itu dimulai dari menghormati dan hidup takut akan Tuhan. Sebab kalau kita sudah tidak lagi memiliki dasar takut akan Tuhan, maka yang kita dapatkan adalah pengetahuan yang membuat hidup kita menjadi negatif. Berbuat salah, menganggap hal salah itu adalah hal yang biasa. Jalannya sudah berbeda. Tapi kalau dasarnya takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan tuntun ke jalan menuju kepada pengetahuan yang baik, hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi di sini perlu kita tanamkan sikap takut akan Tuhan. Oke, nah coba kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya, salah satu sikap takut akan Tuhan, ya betul. Salah satu sikap takut, slide-nya salah. Salah satu sikap takut akan Tuhan adalah dengan tidak menambah dan mengurangi perintah Tuhan. Ya. Berarti artinya keluarga atau gereja perlu mengajar secara utuh kebenaran firman Tuhan. Maksudnya begini. Banyak kita membuat aturan yang tidak diajar oleh Alkitab. Kita buat aturan-aturan karena berdasarkan tradisi-tradisi manusia. Padahal itu tidak tertulis dalam Alkitab. Kita nggak perlu ajarkan. Yang perlu kita ajarkan adalah aturan dari firman Tuhan. Bukan tradisi-tradisi buatan manusia. Karena buatan manusia itu hanya pemikiran manusia. Yang kita butuhkan adalah firman Tuhan. Ya. Markus 7 ayat 7 sampai 9. Bisa dilihat ayatnya juga ya sebelum kita lihat mengenai apa saja itu. Markus 7 ayat 7 sampai 9 dikatakan begini. Alkitabnya Yesus berkata, kalau kita perhatikan ayat ini tulisan merah, berarti Yesus berkata begini. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah
perintah manusia. Buat apa Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya? Tapi yang mereka lakukan adalah bukan ajaran Yesus, ajaran Tuhan, tapi ajaran manusia. Makanya Tuhan katakan percuma beribadah kepadaku, kepada Tuhan. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Jadi adat istiadat lebih tinggi daripada firman Tuhan. Tuhan gak suka. Tuhan bilang, lakukan firman Tuhan. Kalau adat istiadat itu harus mengikuti prinsip firman Tuhan. Kalau adat istiadat itu melebihi daripada yang ditetapkan oleh firman Tuhan, gak usah ikutin. Amin. Ikutin saja apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Nah, itu salah satu contoh yang disebut dengan menambahi dan mengurangi. Jangan kita menambahi aturan, ajaran yang tidak tertulis dalam firman Tuhan. Jangan menambahi. Terus membuat ajaran-ajaran baru. Misalnya dapat pewahyuan baru, ada seorang nabi hamba Tuhan bilang, saya dapat ilham dari Roh Kudus, saya dapat pewahyuan yang baru, yaitu Tuhan bicara kepada saya bahwa semua orang yang menjadi pengikut saya, yang Kristen sekalipun, boleh memiliki misalnya kekayaan dengan cara yang salah. Yang penting tujuannya baik. Wah, itu tidak benar. Jangan menambahi aturan. Sekalipun dia katakan saya dapat pesan dari Tuhan, bahkan Tuhan ngomong sama saya telepon-teleponan dengan Tuhan, luar biasa gitu ya. Bahkan sampai bilang saya sudah ketemu Tuhan, saya dibawa Tuhan ke sorga. Sekalipun kita mengatakan, atau saya dapat pesan dari malaikat Tuhan yang duduk di samping Tuhan di sorga, dia pesankan kepada saya, engkau adalah nabi utusanku dari sorga. Wah, dia merasa luar biasa. Jangan, amin. Jangan kita ditipu kalau ajaran itu adalah ajaran yang sekalipun disebut baru, tapi hanyalah sebuah tambahan yang bertentangan dengan isi Alkitab. Terus mengabaikan bagian Alkitab yang tidak kita sukai, itu termasuk mengurangi. Benar kan? Kita nggak suka dengan ayat sesuatu yang disampaikan di dalam Alkitab, kita kurangi. Wah, itu nggak begitu maksudnya, misalnya gitu. Itu maksudnya supaya kita harusnya begini, padahal itu sudah kita kurangi kebenaran yang disampaikan lewat firman Tuhan. Jadi menolak bagian Alkitab, contohnya Alkitab bicara tentang dosa, Alkitab bicara tentang penghakiman, Alkitab bicara tentang pertobatan, bicara tentang neraka. Mereka bilang, enggak ada itu neraka. Kita semua karena Tuhan mengasihi umat manusia, maka semua kita pasti masuk surga. Neraka itu enggak ada. Enggak ada penghakiman oleh karena dosa, karena kita sudah dihapus dosa-dosanya oleh Tuhan. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita bebas melakukan apapun karena ada anugerah Tuhan yang mengampuni kita. Wah, itu sudah bertentangan dengan makna isi daripada Alkitab. Jangan punya menambahi atau mengurangi hal-hal dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, jadi jelas ya contoh hal-hal demikian ya. Kita harus betul-betul mengajarkan kebenaran secara utuh, tidak menambahi, tidak mengurangi. Slide-nya kita lihat, slide selanjutnya. Takut akan Tuhan membawa kepada kehidupan. Amin. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, ujungnya kita tahu. Kalau takut akan Tuhan membawa kepada kehidupan, kepada berkat, kepada mewarisi negeri yang diberikan oleh Tuhan untuk kita alami, kita terima negeri di mana bangsa Israel. Tuhan katakan negeri yang kamu diami ini adalah negeri yang dipenuhi dengan susu dan madu, kelimpahan dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kita akan terima. Tapi kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan,
yang terjadi adalah kekeringan, terus apa lagi? Kutuk dan kematian. Jadi bertentangan. Yang satu berkat, yang satu kutuk. Yang satu kehidupan, yang satu kematian. Ya. Dan yang lain kesuburan, yang lain atau berbahagia, yang lain adalah tentang kekeringan, kerusakan dan segala hal yang buruk. Jadi di sini kita lihat bahwa takut akan Tuhan bawa kehidupan, sedangkan sikap memberontak terhadapnya akan mengantar kepada hukuman. Dari ayat yang kita baca tadi, bagaimana Tuhan harus memusnahkan mereka yang menyembah kepada Baal Peor, penyembahan kepada berhala, dihabiskan oleh Tuhan. Gak terima tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Oke, nah kita lihat slide berikut. Oke, yang di sini dikatakan jadi kita harus setia ya. Nah, yang kedua, mendengar ajaran Tuhan. Mendengar ajaran Tuhan ini di dalam ayat yang kelima dikatakan begini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Kasih kepada Allah ditunjukkan bukan dengan perasaan di dalam hati. Jadi bukan cuma sekedar kayaknya perasaan saya aman-aman aja. Jadi berarti saya fine-fine aja, berarti saya sudah jalan yang benar. Belum tentu. Jadi bukan ditentukan oleh perasaan, tapi harus diwujudkan dalam perbuatan atau tindakan yang nyata. Yang mendengar ajaran Tuhan. Jadi begini Bapak Saudara ya. Kata mendengar dalam bahasa Ibrani itu syama. Syama ini ada 4 makna, ada 4 pengertian, ada 4 level. Di Indonesia kan katanya cuma mendengar, tapi ada bagi orang Ibrani ada 4 pengertian syama. Yang pertama adalah mendengar dengan penuh perhatian, mendengar dengan seksama, mendengar dengan penuh minat. Jadi kalau kita dengar firman, kita udah masuk level itu kan? Kalau masih kita beribadah, kita ada tubuhnya di gereja, tapi pikiran kita ada di rumah, pikiran kita ada di tempat lain, jangan-jangan kita sedang tidak mendengar akan ajaran Tuhan, akan firman Tuhan. Karena mendengar itu, level pertamanya adalah memperhatikan dengan seksama, ya, dengan penuh minat. Nah, kalau kita cuma ibadah hanya sekedar yang penting kelihatan hadir, memuji Tuhan juga asal-asalan, dengar firman Tuhan dengan santai, tidak sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan, lewat mimbar yang disampaikan oleh hamba Tuhan, saya yakin kita tidak sedang beribadah kepada Tuhan. Hasilnya akan berbeda. Amin. Karena dasarnya sudah salah. Itu yang mendengar yang pertama, arti kata syamah yang pertama. Arti kata syamah yang kedua adalah mendengar sampai memahami dan memiliki pengertian. Ini yang kedua, ini baru kedua, belum yang keempat. Jadi selain memperhatikan dengan sungguh-sungguh, tahu-tahu mendapatkan sebuah pencerahan, mendapatkan sebuah penerangan dalam hatinya sehingga, oh saya ngerti ini, oh saya baru paham ini. Ternyata maksud daripada ayat ini adalah begini misalnya. Itu artinya masuk ke dalam mendengar dengan cara, yaitu mendengar dengan memiliki pengertian. Kalau sudah pengertian berbeda dengan mereka yang nggak mengerti, betul kan? Jadi orang yang sama bisa beribadah di tempat di gereja yang sama, yang satu dapat pengertian, dapat pemahaman yang baru lewat firman yang disampaikan, yang lain anggap biasa-biasa saja. Enggak ada sesuatu yang baru dari apa yang mereka dengar lewat firman Tuhan. Itu mendengar level yang kedua.
Yang ketiga adalah mendengar untuk mematuhi, untuk patuh atau taat. Ini yang harus masuk ke level kita. Amin. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, hanya perasaan hati kita, wah senang mendengar firman Tuhan. Apalagi waktu tadi memuji Tuhan, aku diberkati, aku dilimpahi. Wah, kita cuma tahu doang, hanya sebatas pengetahuan, bahkan kita hanya sebatas pengertian, belum nyampai untuk bagaimana saya diberkati. Berarti saya harus mematuhi. Amin. Karena tadi dikatakan bahwa mereka yang sudah masuk tanah perjanjian adalah mereka yang setia, taat, patuh kepada firman Tuhan. Jadi mendengar untuk mematuhi. Ada banyak orang setelah mendengar, dia bilang, wah ini firman kayaknya saya nggak bisa lakukan, karena ini bertentangan dengan keinginan saya. Maka itu tidak bisa disebut sebagai mendengar untuk mematuhi. Baru sampai di pengertian, tapi hati kita menolak. Kita bilang, waduh, firman ini terlalu keras, ini makanan keras, saya masih baik, saya perlu yang lembut-lembut, misalnya gitu ya. Nggak bisa. Kita harus menerima, mendengar, dan mau melakukannya. Karena berbahagialah bukan hanya orang yang mendengar, tapi orang yang melakukan. Jadi sebenarnya untuk melakukan ini, mendengar untuk melakukan ini adalah awal. Mendengar adalah awal dari ketaatan. Jadi kata mendengar itu sebenarnya awal dari ketaatan. Harus ujungnya adalah taat. Dan yang keempat, yang terakhir adalah mendengar dan merespon dengan iman. Ini yang paling level tinggi lah, level up. Jadi merespon dengan iman. Maksudnya bagaimana? Sekalipun kita bilang bahwa, waduh, untuk taat melakukan hal ini kayaknya nggak mungkin, bayar harganya terlalu mahal. Contohnya siapa? Abraham. Waktu Tuhan bilang, Abraham besok naik ke gunung, persembahkan Ishak. Wah, kalau Abraham cuma mendengar suara Tuhan dalam level pengertian, dia akan bilang begini, Tuhan, kan Ishak ini anak perjanjian, ini anak satu-satunya. Saya dapatkan Ishak ini di usia saya masih sudah tua. Bagaimana tentunya engkau meminta kepada saya untuk mempersembahkan Ishak ini anak perjanjian? Kalau sampai level pengertian, sebatas itu. Tapi waktu firman itu sepertinya sulit untuk dilakukan, dan kita diharuskan untuk taat, itu butuh iman. Jadi mendengar, merespon dengan iman. Misalnya begini, kita dengar bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kita harus merespon dengan iman. Amin. Tuhan pasti menyediakan, Tuhan pasti mencukupi, Tuhan pasti melakukan mujizat, Tuhan pasti membuka jalan, Tuhan pasti memelihara hidup saya sempurna. Amin. Itu merespon dengan iman. Seharusnya orang Kristen harus mencapai level demikian. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak pernah sia-sia, memberikan kehidupan. Dan kita harus meresponnya dengan iman. Ya, iman dan amin. Mirip-mirip dikit gitu. Habis iman, punya iman, langsung amin. Lakukan, amin. Jadi waktu dengar firman Tuhan mengatakan amin, itu berarti ya, saya setuju, amin. Ya, demikian. Jadi kita harus mendengar sampai kepada level itu, di mana hati, pikiran, kepercayaan kita sampai kepada kita punya keyakinan yang kuat tentang firman Tuhan, enggak tergoyahkan. Mau apa kata orang, mau pengajaran baru dalam cara apapun, kita udah punya keyakinan, kita punya iman, karena itu sudah mencapai seluruh hati, pikiran, dan keyakinan kita. Mendengar dengan cara ini merupakan wujud nyata dari hubungan yang hidup dengan Tuhan. Amin. Orang yang punya hubungan yang hidup dengan Tuhan pasti akan merespon dengan iman akan setiap firman yang dia dengar. Oke,
Jadi tindakan kasih kepada Allah dapat dinyatakan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan kehendaknya ada di dalam firman Tuhan. Contohnya begini, Bapak Ibu, kan kita tahu bahwa kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan kehendak Tuhan itu ada di dalam mana? Firman Tuhan, yaitu di dalam Alkitab. Contohnya begini, ada banyak anak-anak muda yang tertipu dengan, sekarang ini kan ketakutan begitu luar biasa disebarkan iblis ya kemana-mana ya. Jadi ketakutan itu yang selama kita tahu, takut gagal, betul kan? Terus takut apa lagi? Takut masa depan, ya, takut akan masa depan. Terus juga ketakutan yang sering kita lakukan, kita miliki sebagai orang, banyak orang, bukan cuma Kristen ya, takut miskin, betul kan? Terus apalagi ada yang takut ketinggian, betul nggak? Ada yang takut ketinggian di sini? Itu takut juga gitu ya, ada loh. Dan lain sebagainya, ada banyak varian-varian baru dari ketakutan. Apalagi di zaman sekarang ini, di akhir zaman ini, ada ketakutan-ketakutan yang baru. Misalnya sekarang ini ada istilah, katakan FOMO. Apa arti FOMO? Siapa yang tahu FOMO? Oh, bukan. FOMO itu singkatan dari Fear of Missing Out. Artinya takut apa? Takut ketinggalan. Ketinggalannya takut. Lihat varian barunya banyak nih. Ketakutan di akhir zaman ini, di zaman sekarang ini. Takut ketinggalan. Contohnya yaitu ketinggalan berarti perasaan cemas, gelisah yang muncul karena merasa orang lain itu sedang menikmati sebuah pengalaman yang asik, yang indah, tapi kita nggak ngalamin. Makanya kita mau ngalamin juga seperti orang yang sedang mengalami demikian. Terus juga yaitu perasaan cemas muncul, gelisah itu muncul karena memiliki sesuatu atau mengetahui hal yang tidak kita miliki. Jadi kita merasa, wah, kok saya nggak memiliki seperti orang lain. Yang lain udah dapat, kok saya belum dapat. Akhirnya kita takut ketinggalan. Kita harus mendapatkan seperti yang orang lain miliki atau dapatkan. Kemudian atau yang orang lain udah ketahui, kita belum ketahui. Kita nggak mau ketinggalan berita, betul kan? Makanya ada kemarin itu ada fenomena boneka Labubu. Tahu Labubu? Ya, Labubu boneka itu kan. Orang saking pengen, wah, yang lain udah punya boneka Labubu nih. Saya belum nih, nanti dibilang ketinggalan zaman nih, kuno, nggak keren. Ya udah saya beli. Kalau perlu saya beli di luar negeri untuk dapatkan boneka Labubu. Itu kita sedang FOMO, ketakutan yaitu tertinggal, betul kan? Ketinggalan zaman. Harus beli boneka Labubu. Terus misalnya, makanya zaman sekarang ini ada yang disebut dengan istilah war ticket. Apa tuh war ticket? Perang tiket. Orang ketakutan kehilangan kehabisan tiket untuk beli konser musik Coldplay, betul kan? Bahkan konser pertandingan sepak bola Indonesia lawan Argentina, betul kan? Wah, ini kapan nih seumur hidup nih, jangan-jangan Indonesia nggak pernah lagi ketemu sama Argentina karena pikir Indonesia nggak akan pernah masuk Piala Dunia misalnya gitu. Nih kebetulan nih ada pertandingan Indonesia lawan Argentina, walaupun tiketnya mahal, war tiket sekalipun, aku harus dapatkan tiketnya. Takut ketinggalan. Ini yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada saat ini. Ya, jadi kita harus jangan terbawa dengan hal demikian. Jadi hal itu misalnya juga FOMO ini terus-menerus memeriksa medsos. Ada yang baru nggak? Cerita yang baru nggak? Wah, udah pernah dengar nggak? Ada peristiwa ini? Wah, belum tuh. Waduh, tadi saya ketinggalan berita. Makanya semua berita yang baru kita berebutan untuk kirim langsung ke WA grup yang kita miliki, kita sebarkan. Nggak tahu benar atau salah, yang penting kita nggak ketinggalan berita. Ini
FOMO, ketakutan yang demikian ya. Untuk memastikan kita tidak ketinggalan berita atau tren. Terus kita tidak bahagia, tidak puas dengan keadaan sendiri karena kita fokus kepada orang lain, fokus apa yang orang lain miliki atau apa yang orang lain lakukan. Kita jangan tergerak dengan ketakutan-ketakutan yang demikian. Kalau kita menjadi orang yang bebas, orang yang bahagia, orang yang puas, jangan merasa ketakutan ketinggalan. Betul? Ya, kalau ketinggalan kereta masih ada kereta yang lain. Ya, masih ada kereta itu sekarang lebih banyak. Ya, nanti mungkin pemerintah akan bikin makin banyak lagi kereta-kereta. Jadi jangan takut ketinggalan kereta. Ya, Belanda masih jauh. Jadi kita jangan takut dengan hal-hal demikian. Dan untuk mengatasi FOMO yang harus kita miliki, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jangan fokus kepada apa yang tidak kita miliki, yang dimiliki oleh orang lain. Gak perlu, kita gak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Amin. Hidup kita bebas, bersyukur. Punya, gak punya, aku punya Yesus. Amin. Itu cukup bagiku. Ya. Terus yang kedua, ada lagi ketakutan yang kedua, ini paling baru. Mungkin ada yang udah pernah dengar. Selain FOMO, ada yang tahu? Ada istilah baru namanya FOPO. Wah, ada lagi nih yang baru, FOPO. Apa itu FOPO? Fear of others people's opinions. Jadi artinya takut terhadap pendapat orang lain tentang diri kita. Perasaan cemas, gelisah yang muncul karena terlalu khawatir tentang bagaimana orang menilai diri kita, memandang diri kita. Kita udah takut kalau kita jalan, orang perhatiin kita, terus kita timbul FOMO. Ini pikiran negatif gitu ya. Ini kenapa sih orang perhatiin saya? Apa yang salah dengan saya? Apa pakaian saya nggak cocok gitu kan? Apa rambut saya yang aneh atau apa gitu? Nah itu penilaian negatif. Perasaan itu muncul. Terus ada kritik, penghakiman dari orang lain. Benar kan? Orang lain kan banyak kan kritik-kritik. Bilang gini, kamu tuh bagus itu orang jangan kurus. Kalau kurus itu kamu kelihatan tua. Kamu tuh harusnya agak gemukan supaya pipimu cabi. Itu cantik. Karena orang yang gendut itu adalah awet muda. Jadi saya lagi tirus-tirusin muka, sekarang suruh gemuk karena cabi dan supaya awet muda gitu kan. Nah, itu kan pendapat orang gitu kan. Akhirnya kita bilang, yaudah daripada nanti dibilang saya tua, saya harus gemuk supaya dianggap lebih cabi dan awet muda. Karena benar katanya orang yang mukanya gemuk itu katanya lebih awet muda daripada yang kurus katanya gitu ya. Ini kan pendapat orang gitu ya. Nah, jadi kita harus mengatasi penghakiman dari orang, kritik-kritik daripada orang. Karena orang itu kadang-kadang ya baru ketemu yang disebut kadang-kadang begini, kurusan, ya kan? Gemuk, kan betul nggak? Ketemu orang udah lama yang ditanyain bukan apa kabar, tapi langsung dilihat fisiknya, main fisik gitu ya. Kurusan, gemukan. Kalau kita kan hamba Tuhan susah ya. Hamba Tuhan kalau kurus dia bilang, wah ini hamba Tuhan tadi diberkati oleh Tuhan. Ya, banyakkan puasa karena terpaksa gitu ya, jadi kurusan. Kita temukan, waduh nih hamba Tuhan ini hidupnya ini foya-foya ya, udah makmur lupa puasa. Ya semuanya dinikmati, lupa dengan orang lain. Kita serba sulit, serba susah ya kan? Karena kalau kita mendengar pendapat orang, nggak akan pernah habis. Orang bisa mengkritik kita, bahkan mengkritik hal-hal yang menurut kita baik. Orang bebas di zaman sekarang ini ya untuk memberikan penghakiman kepada diri kita. Kita jangan terhakimi dengan apa pendapat orang tentang diri kita. Amin. Kita yang jalanin hidup gak usah dipengaruhi oleh pendapat orang. Sebodoh amat orang berpendapat bagaimana. Amin. Kita jalani di dalam Tuhan. Ya. Oke, dan mengatasi FOMO, ingatkan diri sendiri bahwa pendapat orang lain itu tidak menentukan
nilai hidup kita, tidak menentukan identitas kita, tidak menentukan status kita. Amin. Karena dalam Tuhan, dalam Kristus, kita ini memiliki semua hal yang terbaik yang disediakan Bapa bagi kita sebagai anak-anaknya. Ya. Jadi di sini kita harus, di sini berarti kita harus mengejar, kita harus mengenal Tuhan, bukan mengejar apa yang orang lain pikir. Wah, kalau kamu belum bisa beli barang apapun yang kamu inginkan, itu kamu belum kaya. Jangan berpikir dengan cara-cara dunia ya. Kita tahu bahwa yang penting adalah mengenal Tuhan. Saya mengejar Tuhan, bukan saya yang kejar uang atau kekayaan. Bahkan uang itu yang akan mengejar saya. Amin. Karena itu adalah janji Tuhan bagi kita sebagai anak-anak. Waktu ini cepat juga ya. Oke, yang terakhir deh. Yang terakhir. Yang ketiga. Memiliki hikmat Tuhan. Ayat 6-9, izinkan saya baca sebentar. Ayat 6-9. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Ayat 9, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Yang ketiga, slide-nya, yang menjadikan Israel berbeda dengan bangsa-bangsa lain adalah karena mereka memiliki Allah yang luar biasa. Coba bayangkan, mereka tuh 40 tahun di mana? 40 tahun padang gurun. Mereka mati kelaparan kan? Enggak. Mereka minta roti, Tuhan berikan roti sorga, makanan malaikat, amin. Minta daging, diberikan daging. Di padang gurun gak ada air, Tuhan berikan mereka dari gunung batu terpancar air, amin. Gak kekurangan. Mereka di padang gurun gak ada mall kan, tapi pakaian mereka gak rusak, sepatu mereka gak rusak selama 40 tahun. Mereka gak kepanasan di padang gurun, ya. Karena ada tiang awan, ada tiang api pada waktu malam dan pada waktu siang mereka nggak pernah kepanasan. Mereka mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa karena Allah yang menyertai mereka adalah Allah yang luar biasa. Ya. Allah yang telah membuktikan keperkasaannya, mujizatnya, pemeliharaannya, perlindungannya, bahkan kemenangan demi kemenangan di mana bangsa Israel ada, bangsa lain dan kemenangan. Karena kenapa mereka takut? Tembok Yeriko aja yang besar itu aja runtuh, cuma dikelilingin. Gak usah pakai perang-perang, kelilingin aja roboh. Wah, kalau bukan Tuhan siapa lagi? Teknologi zaman dahulu gak bisa tuh bikin rubuhin tembok Yeriko dengan teknologi belum ada, cuma dikelilingin. Strateginya sama Tuhan. Amin. Ini kalau bukan Tuhan yang luar biasa, ini pasti tidak mungkin. Tapi yang kedua dikatakan begini, mereka ini kagum karena kenapa? Allah mereka adalah Allah yang dekat, bukan Allah yang jauh. Jadi pada waktu mereka berseru, pada waktu mereka berdoa, karena Allah kita adalah Allah yang dekat, Allah dengar doa kita, Allah menjawab doa-doa kita. Kita nggak perlu teriak-teriak sampai kehabisan, sampai napas kita udah tinggal satu-satu. Tuhan, di manakah Engkau? Ya, gak usah. Amin. Karena Dia adalah Tuhan yang dekat. Dikatakan dalam Alkitab yang kita baca tadi, yang dekat dengan umatnya, yang mau berbicara dengan umatnya. Amin. Dekat itu kan gak perlu teriak-teriak, panggil-panggil kan. Biasanya kalau kita panggil seseorang, itu perlu teriak-teriak. Tapi kalau dekat, kayak ngobrol, betul kan?
Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kalau Tuhan yang mati, patung kita ajak ngomong, nggak ada yang nyaut, tapi dia adalah pribadi yang hidup. Tuhan itu pribadi yang hidup. Dia mau berbicara kepada umatnya karena dia dekat dengan umatnya. Jangan sia-siakan kesempatan ini, ya. Bicara dengan Tuhan, peka dengan suara Tuhan, karena dia rindu terus berbicara dengan kita. Dia rindu mengarahkan hidup kita. Kita perlu hikmat, dia berikan hikmat. Amin. Karena dia adalah sumber hikmat. Dia Allah yang hidup atas kita. Oke, slide berikut. Peraturan dan ketetapan Tuhan, Taurat telah menjadikan mereka memiliki kebijaksanaan dan akal budi. Jadi di sini mereka menyadari bahwa bangsa-bangsa yang lain, kata Musa, bangsa-bangsa yang lain ini nggak punya hikmat kebijaksanaan. Tapi mereka punya hikmat. Karena kenapa? Mereka punya Allah yang dekat, Allah yang hidup, Allah yang bicara kepada mereka. Ya, Allah yang akan mengatakan hal-hal yang kita mampu untuk mengatasi masalah-masalah yang kita alami. Amin. Dia punya jalan keluar. Dia adalah solusi. Dia berikan hikmat. Kita akan tahu, oh jalan keluarnya demikian ya. Kita pasti dapatkan kemenangan. Ya, dikatakan waktu mereka lihat mereka ini adalah bangsa yang besar, karena mereka kagum akan peraturan ketetapan Tuhan itu kepada bangsa Israel adalah hukum yang adil. Jadi mereka kaget, mereka kagum bilang gini, bukan mereka saja Allah punya Allah yang dekat, tapi hukum dan peraturan yang diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ini, waktu mereka perhatikan, ternyata hukum-hukumnya adalah hukum yang adil. Amin. Orang-orang itu membutuhkan keadilan di zaman sekarang. Karena keadilan di zaman sekarang ini sangat mahal. Sewa pengacara, sewa hakim, kadang-kadang harus bayar, begitu mahal. Tapi mereka punya aturan hukum yang jelas, yang membuat mereka hidup dalam keadilan. Karena Tuhanlah yang memerintah atas hidup mereka. Kebijaksanaan, mereka punya akal budi karena mereka mengikuti peraturan dan hukum Tuhan. Amin. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan GBI Alpha Omega, ikuti peraturan Tuhan, ikuti ketetapan Tuhan, ikuti hukum-hukum Tuhan, karena di situ hukum-hukumnya adalah hukum yang adil. Dan waktu kita melakukan hal demikian, hidup kita akan berbahagia. Kita akan punya kehidupan yang saleh, yang berbeda dengan dunia. Kita punya kebijaksanaan yang melampaui kebijaksanaan yang dimiliki oleh orang-orang bijaksana yang ada dalam dunia. Karena kenapa? Karena kita punya pengenalan akan Tuhan, kita punya kehendak Tuhan, kita paham tentang kehendak Tuhan, kita punya mengenal Tuhan dengan benar. Jadi kita memiliki solusi atas semua masalah karena ada hikmat Tuhan atas hidup kita. Ya, kadang-kadang misalnya contohnya deh dalam Alkitab. Yusuf, pada waktu Yusuf sedang mengalami masalah, ya dia ada dalam penjara, dia pikir wah di penjara nih udah pasti masa depannya nggak ada. Tapi suatu kali ada seorang pejabat istana, ya, yaitu juru minum raja dan juru makanan, ya, roti dari raja, masuk ke penjara. Terus siang ini salah seorang ini dapat mimpi, Yusuf dapat bisa menafsirkan mimpi. Dan akhirnya waktu Firaun bermimpi, dipanggil Yusuf dari penjara. Ini Firaun, ini raja bermimpi, kamu bisa menafsirkan nggak sama seperti kamu menafsirkan mimpi saya waktu saya dari penjara? Karena dia pikir, Yusuf berpikir orang ini sudah melupakan. Ternyata dibawa ke Raja Firaun. Waktu dibawa kepada Raja Firaun, Yusuf dapat mengartikan mimpi dari Raja Firaun, yang artinya akan ada 7 masa kekeringan dan akan ada 7 masa kelimpahan. Wah, Firaun kagum. Wah, ini hikmatnya luar biasa. Ini kalau bukan Tuhan yang menyingkapkan mungkin gak ngerti. Benar kan? Terjadi masa kekeringan dan masa kelimpahan. Yang kedua, Daniel, betul kan?
Daniel berada di kerajaan Babel dengan rajanya Nebukadnezar. Suatu kali raja bermimpi, tapi raja nggak mau menceritakan mimpinya kepada semua orang-orang pintar yang ada dalam kerajaan. Raja cuma bilang gini, kumpulkan semua orang pintar, ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir seluruh kerajaan ini. Coba beritahu kepada saya apa yang saya mimpikan. Kalau kamu beritakan kepada saya dan artikan mimpi saya, berarti kamu itu punya hikmat yang luar biasa. Wah, si orang-orang pintar di kerajaan ini berpikir gini, nggak mungkin. Pakai Tuhannya siapa ini kita bisa memberitahukan mimpinya dia sampai dengan artinya. Ceritain dulu dong mimpinya, baru kita akan artikan. Terus si raja bilang gini, wah kalau begitu kamu, ya nanti kalau saya ceritain kamu sembarangan menafsir-nafsirkan mimpi saya. Saya nggak percaya. Saya mau betul-betul kalau kau punya hikmat yang luar biasa, maka kamu harus ceritakan mimpi saya. Benar nggak saya mimpi demikian? Kalau benar berarti itu dari Tuhan, itu luar biasa. Terus raja buat sebuah ketetapan. Pokoknya kalau 1, 2, 3 hari ini nggak ada yang dapat menjelaskan atau menceritakan tentang apa yang saya mimpi, seluruh orang pintar di dalam kerajaan ini akan saya bunuh. Singkat cerita, Daniel berdoa dan dapat mimpi yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar. Itu kalau bukan hikmat dari Tuhan, siapa yang bisa menjelaskan hal itu? Tidak ada. Amin. Hanya hikmat daripada Tuhan. Jadi di sini kita punya yang terakhir, relasi kita dengan firman Tuhan akan menjadikan kita memiliki sumber hikmat atau kebijaksanaan. Dan kita akan diperbaharui dalam akal budi kita. Maksudnya apa diperbarui dalam akal budi? Attitude kita akan semakin berubah. Karakter kita akan semakin berubah dengan relasi kita, hubungan kita dengan firman. Betul kan? Mereka yang punya relasi dengan firman Tuhan, hubungan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, hidupnya berubah. Orang lain akan lihat gini, dulu nih orangnya pemarah ya, kok sekarang lebih gampang mengendalikan emosi. Karena kenapa? Punya relasi dengan firman Tuhan. Dia punya akal budi yang cerdas. Amin. Dia bisa menimbang, tidak gampang emosian, bisa mengelola emosi dengan baik. Itulah dampak dari mereka yang punya hubungan dengan Tuhan, firman Tuhan, dan pastinya memiliki hikmat Tuhan. Terakhir saya tutup, kesimpulannya kita akan membangun generasi, tapi ada satu peringatan yang diajarkan kepada keluarga atau gereja, yaitu yang pertama, belajarlah akan apa yang sudah kita lihat. Tadi di dalam ayat 9 ya, Musa katakan, belajar dengan apa yang telah kita lihat. Jangan sampai melupakan. Amin. Yang kedua, jangan sampai hilang dari ingatanmu seumur hidupmu tentang pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Sebab kalau engkau melupakan dari ingatanmu seumur hidupmu, maka generasimu akan kehilangan apa yang sudah Tuhan nyatakan melalui generasi sebelumnya. Harus kita ceritakan, harus kita beri kesaksian. Pengalaman pribadi kita dengan Tuhan kita ceritakan kepada anak-anak, cucu-cucu dan cicit-cicit kita. Amin. Ajarkan. Terus yang ketiga, beritahukan, ceritakan, atau dengan kata lain, wariskan semuanya kepada anak-anak kita, cicit-cicit kita, cucu-cucu kita. Warisan apa? Warisan iman. Amin. Pengenalan kita akan Tuhan. Barulah generasi yang baru, generasi yang tangguh, generasi yang unggul akan memiliki semuanya itu. Karena kita mewariskan itu, mereka tak harus mulai dari awal. Kita sudah punya pengalaman, kita ceritakan kesaksian-kesaksian hidup kita, bagaimana Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita lakukan. Terima kasih Tuhan. Pemain musik kita siap. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Kami mau belajar tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang benar.
Karena kami tahu kami melayani Tuhan yang benar, Tuhan yang baik, Tuhan yang besar dan perkasa. Mari kita nyanyikan lagu. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita mau tetap beribadah kepada Tuhan. Kita mau tetap mendengar ajaran-ajaran daripada firman Tuhan. Sebab Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan juga mau kita memiliki dasar, yaitu hidup menghormati dan takut akan Tuhan. Itulah yang akan menjadi dasar untuk kita membangun anak-anak kita, keluarga kita, jadi keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu, sekalipun kita saat ini mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, keadaan yang kurang, bahkan keadaan yang lemah sekalipun, kita harus tetap percaya, kita harus tetap setia, kita harus tetap taat kepada perintah, peraturan, ketetapan Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang tetap mengasihi Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia terlebih setia daripada kesetiaan kita kepada Tuhan. Dia mengasihi kita sebagai anak-anaknya seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya. Dia tahu segala kebutuhan kita. Dia tahu pergumulan hidup kita. Dalam segala keadaan apapun, dalam musim-musim yang kita jalani, mungkin berbeda musim yang lalu dengan musim yang sekarang. Tapi percayalah, Dia hadir dalam hidup kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia peduli, Dia mengasihi kita. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Kita percaya bahwa Dia senantiasa menolong kita. Haleluya. Dalam segala keadaan, terima kasih Tuhan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus, Dia mempesona hatiku. Dia beri damai, Dia beri kesempatan baru. Amin Tuhan. Di setiap musim, setiap hidup kita mengalami musim-musim yang baru. Waktu ku kuat mampu, ada waktu kita kuat, ada waktu kita lemah, tapi kita tetap percaya hanya Dialah yang mempesona hatiku. Jadi hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku
Engkau tetap setia, tetap mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih Pak Gembala atas firman-Nya. Sekarang kita masuk ke persembahan, boleh ucapkan dan kita sesudah berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan Tuhan. Atas firman-Mu hari ini Bapa, biarlah Tuhan kami hari ini Bapa bukan cuma menjadi pendengar saja Tuhan, tapi kami juga menjadi pelaku Tuhan. Kami melakukan dan bukan cuma hanya melakukan, tapi kami melakukannya sampai tuntas Tuhan, sampai selesai Tuhan. Amin. Dan sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan berkat Tuhan memberikan kepada kami Tuhan, kami bisa berikan hari ini Tuhan, dan juga Kau berkati Tuhan teman-teman yang sudah bisa memberi hari ini, baik pun yang belum bisa memberi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah minggu pagi hari ini. Kami tahu kami ada karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur
kami telah mengikuti prosesi ibadah dari awal sampai dengan akhir. Sebelum kami mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini Tuhan, Engkau berkata supaya kami juga mendoakan akan pemimpin-pemimpin bangsa. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami Tuhan, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Pemimpin bangsa yang telah terpilih Tuhan, Bapak Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Tuhan, dan juga staf jajaran kementerian yang terpilih Tuhan. Indonesia Maju, Tuhan berkati. Berikan setiap pemimpin bangsa dari tingkat pusat daerah mereka untuk hidup takut akan Tuhan, supaya keputusan yang mereka ambil sungguh-sungguh membuat rakyat ini sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa jika pada tanggal 27 November seluruh bangsa kami akan juga mengikuti pesta demokrasi pilkada di wilayah mereka masing-masing. Kami percaya kepemimpinan ke depan menentukan bangsa kami. Oleh sebab itu memberikan hikmat supaya kami dapat memilih pemimpin-pemimpin di setiap wilayah daerah di mana kami harus memilih. Kami memilih pemilih Tuhan, menggunakan hak pilih kami dengan tepat, dengan benar. Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami untuk memilih pemimpin-pemimpin yang akan memimpin bangsa kami ke depan. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan menyertai kami sehingga kami dapat ambil bagian dalam pesta demokrasi yang besar ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan seluruh bangsa dan negeri kami supaya senantiasa aman dan sejahtera, dijauhkan dari kerusuhan, dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan Bapa. Rancangan jahat iblis kami ikat, kami patahkan, kami tolak atas bangsa ini. Semua perceraian, semua kerusuhan, semua hal yang jahat kami ikat, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan atas Indonesia, Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Bahkan apakah itu bencana alam sekalipun kami berdoa Tuhan, biarlah jika hal itu terjadi Tuhan, seizin daripada Tuhan, biarlah jumlah jiwa korban akibat gempa bumi atau peristiwa bencana alam itu jumlahnya sedikit Tuhan. Itulah doa permintaan kami, permohonan kami bagi bangsa dan negeri kami Tuhan. Buat bangsa ini sejahtera, buat bangsa ini semakin maju, ekonomi bangsa ini semakin kuat. Dan kami percaya doa-doa kami bagi bangsa kami tidak pernah sia-sia. Sebab Engkau berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan setelah itu kami berdoa juga bagi seluruh jemaat-Mu, bagi mereka yang sakit, yang tidak dapat hadir, Tuhan beri kesehatan, Tuhan berikan mujizat, Tuhan berikan pertolongan. Setiap kami sedang mengalami beban berat, Tuhan berikan jalan keluar Tuhan. Engkau memberikan hikmat sehingga kami mampu mengatasi segala hal yang terjadi, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Dan mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang baik. Mereka yang sekolah kuliah, Tuhan berikan hikmat, kecerdasan, kepintaran, sehingga mereka boleh berhasil dalam hidupnya, karena mereka hidup didasari oleh takut akan Tuhan, menghormati dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua janji-janji Tuhan dalam hidup kami tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Pasti kami terima dan digenapi dalam kehidupan kami. Sebab Engkau berfirman Tuhan bahwa kami akan senantiasa naik dan tidak pernah turun menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa saja yang kami perbuat, Tuhan buat berhasil. Oleh sebab itu Bapak, di penghujung ibadah ini kami siap untuk menerima berkat yang khusus yang daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati kehidupanmu, keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati keluargamu. Dan Tuhan melindungi engkau, meluputkan engkau dari segala malapetaka, mara bahaya, dari segala kuasa kegelapan, roh maut, dari semua kutuk, dari semua hal yang jahat daripada iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya yang memberikan engkau damai sejahtera. Dan Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Bapa Sorgawi, kasih karunia, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai engkau. Roh Kudus yang akan memimpin langkah-langkah kehidupanmu. Roh Kudus yang akan membawa engkau naik dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, sehingga pada saat Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita
akan masuk dalam kerajaan yang kekal yang disediakan bagi setiap kita. Semua yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita bersama-sama katakan amin.